Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para calon pemimpin masa depan hari ini? Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran geografi. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sta'id du'aan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Waqala Rasulullah, waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan belajar ya di pelajaran geografi di modul yang seharusnya modul 1 tapi tertulis modul 3. Jadi antum buka silakan halaman 12 ya. Kita akan membahas tentang mengenal wilayah Asia Tenggara. Insya Allah di dalam pembahasan kita hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana wilayah Asia Tenggara. Antum pernah mendengar apa itu wilayah Asia Tenggara? Nah, mungkin insya Allah mungkin antum pernah mendengar ya di peta dunia, di di berbagai tempat atau mungkin tulisan atau di buku ya yang lainnya antum pernah membaca istilah Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini merupakan sebuah wilayah yang berada di wilayah Asia. Nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaskulu minha subulan fijaja. Yang artinya, dan Allah yang menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Surat Nuh ayat 19 sampai 20. Nah, di dalam ayat barusan ya Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah telah menciptakan bumi yang membentang ya, dan mengokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi ya, dan manusia Allah ciptakan di mana manusia tinggal di bumi tersebut ya. Kemudian manusia memanfaatkan ya, bumi tersebut untuk kehidupannya, yakni sebagai tempat tinggal ya. Manusia bebas berjalan melintasi jalan-jalan yang ada di bumi ini, yang tentu ya, berdasarkan keinginan manusia itu sendiri. Nah, Allah telah menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia. Ya, maka wilayah bumi ini sangatlah luas ya, di satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, termasuk diantaranya Asia Tenggara. Dan bumi ini adalah tempat yang paling tepat, yang paling cocok untuk manusia, termasuk kita semua ya. Kita berada di sebuah negara, wilayah negara namanya Indonesia. Dan Indonesia ini merupakan wilayah yang di dalamnya yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Nah, kita akan membahas tentang Asia Tenggara. Seperti apa penjelasannya? Berikut Ustadz sampaikan. Baik, Ustadz akan menjelaskan tentang letak wilayah Asia Tenggara di permukaan bumi. Nah, Asia Tenggara adalah sebuah kawasan atau wilayah di benua Asia bagian tenggara. Jadi adanya di Asia, tapi sebelah
negara. Antum lihat ya, arah mata angin ya, yang sudah dihafalkan, yang sudah hafal, yang sudah paham ya di waktu kelas 4 dan kelas 5. Jadi Asia Tenggara itu ada di wilayah bagian tenggara. Nah, adapun wilayah perbatasan Asia Tenggara, silakan simak dan lihat peta ya yang ada di gambar. Nih, sebelah utara berarti sebelah atas ya. Ini berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Kemudian timur, timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik ya. Karena memang Asia ini diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik. Dan sebelah selatannya ada Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat, nah, ini berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua dari India di barat. Nah, itu merupakan bagian atau letak geografis wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian antum lihat lagi ya pada peta ya. Di Asia Tenggara ini ya terdiri dari beberapa bagian negara. Jadi bukan satu negara saja, tapi ada beberapa negara, tepatnya 11 negara. Apa saja? Ada Indonesia, negara di mana kita tinggal saat ini. Kemudian ada Timor Timur, ya. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos, Kamboja, Vietnam. Nah, lihat peta ya, sesuai warnanya ya. Nah, kemudian jika kita melihat peta wilayah Asia Tenggara tadi, maka kita akan dapat mengetahui bahwa wilayah Asia Tenggara ini terdiri dari dua macam bagian, yaitu apa? Bagian daratan dan kepulauan. Nah, apa itu pulau? Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua yang dikelilingi air. Sedangkan kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan. Antum bisa melihat, antum bisa membedakan mana negara yang di dalamnya terkumpul bagian dari wilayah pulau dan ada kepulauan. Nah, maka berdasarkan letaknya, jika kita melihat peta tadi, maka negara wilayah Asia Tenggara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Nah, sedangkan negara yang berada di kepulauan termasuk diantaranya adalah Brunei, Filipina, Indonesia termasuk kita ya, karena terdiri dari berbagai pulau di Indonesia ini. Kemudian Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Nah, alhamdulillah ya, antum sudah paham pembagian wilayah ya di di Asia Tenggara. Jadi ada negara yang bagian daratan dan ada kepulauan. Nah, kemudian jangan lupa antum hafalkan ya nama-nama negara yang ada di Asia Tenggara beserta ibu kotanya. Nah, Indonesia ibu kotanya Jakarta, Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur, Brunei Bandar Sri Begawan, Singapura ya Singapura, Timur Leste ibu kotanya Dili, Filipina ibu kotanya Manila, Myanmar ibu kotanya Yangon, Thailand ibu kotanya Bangkok, Vietnam Hanoi, kemudian Laos Vientiane ya, kemudian Kamboja Phnom Penh ya. Nah, itu adalah pembagian negara yang ada di wilayah Asia Tenggara ya. Alhamdulillah. Jangan lupa sekali lagi Ustaz sampaikan, arah mata angin antum hafalkan ya. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan bumi yang luas untuk tempat tinggal manusia, dan Allah telah menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai bagian dari wilayah bumi yang Allah ciptakan. Dengan mempelajari geografi, ya tentu kita dapat mengetahui wilayah Asia Tenggara dan negara-negara yang ada di dalamnya. Sehingga pengetahuan kita tentang bumi yang Allah ciptakan semakin bertambah dan tentu semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi sekarang kita juga mengetahui tempat negeri kita berada, ya, tempat hidup kita saat ini, ya, yakni berada di wilayah bagian Asia Tenggara. Jadi karena itu
kita harus semangat ya dan rajin belajar ya. Di antaranya belajar geografi karena antum calon pemimpin harus paham tentang geografi. Baik, alhamdulillah anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan sudah kita jelaskan ya tentang wilayah Asia Tenggara, dan alhamdulillah sekali lagi kita semua mudah-mudahan dengan faham, dengan tahu wilayah Asia Tenggara, maka kita adalah itu merupakan modal kita sebagai pemimpin di masa depan, dan tentunya kita akan mengetahui di mana kita tempat saat ini berada ya, karena kita sebagai manusia yang menjadi penghuni ya bumi ini ya. Dan jangan lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berupa tempat tinggal yang ada di wilayah Asia Tenggara kita saat ini. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Sta'id du'aan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.